Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Aksi nyata 1.4 budaya positif. Bersama saya Tri Susilawati, CGP Angkatan 9 SD Negeri Brambang, Karangawen, Demak. Penyebaran pemahaman kepada rekan guru di SD Negeri Brambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat SD Negeri Brambang. Peningkatan kompetensi kepala sekolah dan guru melalui forum komunitas belajar SD Negeri Brambang, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Ali Imron SPDMA, yang kami hormati Bapak Ibu guru dan karyawan SD Negeri Brambang. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Agung Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah diseminasi budaya positif dengan bersama saya, yaitu Tri Susilawati, CGP Angkatan 9 dari SD Negeri Brambang, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak. Kita mulai dari pertanyaan pemantik. Tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Jadi jangan ragu-ragu untuk menjawab pertanyaannya. Angkat tangan kanan dan tidak setuju, angkat tangan kiri dan ungkapkan kira-kira mengapa Anda atau Bapak Ibu nanti menjawab setuju. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak usah ragu-ragu. Tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Apakah pendapat Anda itu setuju atau tidak bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ya, terima kasih. Kenapa hukuman dapat mendisiplinkan anak ini? Karena dengan hukuman anak-anak sebetulnya ada rasa ada rasa menyesal, ada rasa takut untuk mengulangi kesalahan yang telah dilakukan. Contoh, misalkan seorang anak itu masuk kelas sering terlambat, kalau dibiarkan saja tidak ada hukuman apapun, anak itu pasti nanti setiap hari masih akan membiasakan masuk terlambat, ya, datang ke sekolah terlambat. Makanya dengan adanya punishment, anak itu akan bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Yu. Mungkin ada hukuman dapat mendisiplinkan anak, saya tidak setuju karena tidak mengondisikan gitu, kurang lebihnya kurang efektif, tidak efektif dalam dengan hukuman, bisa diganti dengan yang lain selain hukuman. Oke, terima kasih. Ada lagi? Ya. Para hanya mengendalikan perilaku anak yang kurang pas.
Jadi kalau menurut saya tidak setuju. Ya. Terima kasih Pak. Untuk pertanyaan yang kedua, positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Silakan. Setuju. Kemudian ayo, ya, jangan ragu-ragu. Di sini tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Nanti pada akhirnya Bapak Ibu akan tahu apa sebenarnya yang harus kita lakukan sebenarnya. Pak Kolil, untuk pertanyaan pertama tidak setuju, mungkin ini hukuman secara fisik. Makanya Pak Kolil, hukuman memang mendisiplinkan anak, tadi kan menjawab tidak setuju. Yeah. Menurut saya berarti Pak Kolil pendapatnya itu hukuman yang secara fisik, makanya saya tidak setuju. Nah untuk yang kedua, ini dengan seperti hukuman membaca, membersihkan sekolah, dan meningkatkan disiplin anak, ini setuju. Karena misalnya kelas 1 contohnya, kelas 1 itu kan banyak tidak hukuman secara fisik, tetapi dengan cara membaca tadi, melatih membaca. Khusus nanti kalau saya misalnya setelah pulang mau saya tolak misalnya, diberi tambahan khusus untuk membaca, atau masuk tadi terus disuruh membaca sebentar, itu saya kira lebih efektif daripada hukuman secara fisik. Oke, terima kasih. Bahwa pemberian hukuman dalam hal positif berarti setuju, karena hal tersebut berupa kalimat-kalimat atau perilaku yang positif dan tidak berupa hukuman secara fisik. Kalau fisik nanti trauma. Oke, trauma. Yang ketiga yaitu nanti bisa tunjuk tangan Pak Noto. Yang setuju tunjuk tangan pakai tangan kanan dan tidak setuju pakai tangan kiri. Yaitu memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju. Ya. Mbak Noni kayaknya tadi tidak setuju. Menurut Mbak Noni kenapa hadiah ataupun penghargaan tidak baik? Ya, menurut pendapat saya ya untuk memberikan penghargaan atau seperti hadiah kepada anak itu memang sekali dua kali bisa dilakukan. Tapi kalau terus menerus menjadi ketergantungan Allah itu lewat kayak aku gitu menjadi gimana? Begitu. Oke, ya terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Tidak ada benar dan salah. Kita tahu pendapat kita alasannya apa. Jadi nanti kita bisa tahu apa sebenarnya yang harus kita lakukan. Tuliskan yang menci dari Bapak Ibu. Yang di sebelah kiri silakan menulis. Nah, jadi sebelah kanan tidak perlu menulis. Ada tugas yang sendiri. Kiri ya menulis. Bu Uswatun silakan menulis diri Anda yang sebagai mencirikan diri Anda. Apakah saya disiplin, saya ingin menegakkan kedisiplinan, sedang saja, atau saya itu orangnya jujur Pak, gitu dan Bapak, atau ayo yang menulis diri. Yang mencirikan diri Anda semua. Yang bagus toh Bu, satu saja. Sudah? Nah, silakan genggam kertas tersebut secara erat. Genggam. Jangan sampai orang lain tahu bahwa yang Anda tuliskan itu tentang diri Anda itu apa. Setelah itu, Bapak Ibu yang berada di sebelah kanan, nah, tolong Bapak Ibu
Teman Anda yang ada di posisi B, yang ada di kanan, mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, mengardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Bolehkah teman Anda itu membuka kepala tangannya? Jika tidak, kenapa? Tidak bisa dibuka, kenapa? Bisa dengan mudah, kenapa? Boleh membujuk. Apakah yang menggenggam tadi terbujuk atau tidak? Ya udah. Digenggam tadi loh. Pak Wahyu juga digenggam Bapak. Digenggam. Sekerayu Pak. Sebenarnya katanya. Kira-kira yang membujuk itu mempan deh. Menyuap nih. Ayo bujuk. Kira-kira bujian itu mudah dibujuk atau tidak? Tergantung. Ya tadi awalnya itu saya rayu, nggak bisa. Nggak bisa. Jual mahal lah. Iya, nanti tak kasih es krim tidak mau. Nasi melayu panco ya. Kopi tidak mau. Baru ketika saya bilang, dia kok bisa langsung kasih Iya. langsung dikasihkan ke saya. Ya, alhamdulillah. Berarti posisi B mungkin beliau bisa mentreatment atau bisa mengontrol temannya bagaimana dia bisa melepaskan apa yang dimiliki untuk diserahkan. Ada yang tidak terlepas genggaman tangannya? Angin. Ya. Kenapa? Tidak. Tak kene sih kalau besok tak jam laku-laku dulu lah patu. Mungkin mau ini coba. Kalian lihat Kenapa, Pak? kan lagi sepatu olahraga loh. Kenapa boleh tetap mempertahankan genggaman tangannya? Ya, alasan saya tidak apa itu Membuka. memberikan apa yang dinilai sama Pak Sonoto karena keterkaitan kepribadian saya. Oke. Jadi keyakinan saya, Apa tuh sih? jadi keyakinan dan komitmen saya dalam mempertahankan apa yang saya sebagai perilaku saya, maka Iya. saya tidak bisa Kebuka. digaduh. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Kulit dan kita semua. Sekarang dibuka. Iya. Dibuka isinya jalur sepatu. Saran dan kritik dari temannya, walaupun kadang itu saran pedih ataupun negatif, tapi tetap diterima sebagai masukan yang dapat memperbaiki dirinya ke depannya. Terima kasih. Perubahan paradigma stimulus respon tadi ya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang posisi B tadi memberikan treatment supaya dia membuka. Yang A tadi membuka genggaman tangannya. Yang melepas berarti dia terbuka atas pandangan dari orang lain yang berbeda dengan kita. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Apakah mau melepas atau tetap menggenggam tangan. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa menyuruh ataupun menerima orang lain sesuai dengan kemauan kita. Pasti beliau atau orang lain punya pendapat yang berbeda.
sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Disiplin positif yaitu menurut Dr. William Glasser ada teori kontrol, nanti ada teori motivasi, baik motivasi secara eksternal, secara internal. Kemudian ada posisi kontrol, ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru, yang sebagai penghukum tadi, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, maupun sebagai manajer. Ada segitiga restitusi juga nanti untuk menyelesaikan dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, maka kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan lain. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau pembuat memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi implikitnya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dan diri dan dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang akan kita capai yaitu yang kita kenal sebagai profil pelajar Pancasila yang sering kita daun-daunkan dengan anak didik kita. Mungkin Bapak Ibu semua sudah hafal, sering menyanyikan. Ini tujuan kita. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia tadi ada 2, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Untuk motivasi ekstrinsik, yaitu contohnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya, dari orang lain atau institusi, tadi penghargaan. Nah, motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang berasal dari diri kita, dari dalam diri kita untuk menghargai diri sendiri. Bapak Ibu mungkin sudah paham, beliau adalah Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengatakan tentang merdeka untuk anak-anak tertentu, kemudian kita beri pengakuan secara pribadi tidak menyeluruh, kemudian beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian. Kita tidak bisa memberikan hanya kepada yang pintar atau kepada anak-anak yang memiliki kekurangan saja, tapi kita harus seimbang. Semuanya kita beri pengakuan. Beri pengakuan secara konsisten. Kalau kita konsisten, maka anak mungkin akan lebih dalam berdisiplin tadi. Fokus pada proses. Nah, prosesnya kita nikmati, tidak harus memikirkan hasil yang akan kita peroleh, tapi prosesnya. Untuk konsekuensi
Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Mungkin ada yang Bapak Ibu bisa ungkapkan hukuman dan konsekuensi, bedanya apa? Dari contoh-contoh tertentu. Untuk Bu Noni, Menurut saya kalau hukuman itu terkait dengan dirinya sendiri. Kalau terlambat kan yang apa namanya, yang menjadi subjeknya kan diri kita. Kalau konsekuensi itu juga menyangkut orang lain. Contohnya itu tadi ada membersihkan tumpahan air di meja tulis. Karena kalau di meja kan pasti juga tergabung dengan perlakuan yang telah dilakukan. oh gitu. Mungkin ada yang lain? Monggo. Bedanya hukuman dan konsekuensi. Monggo, Pak Sekri. Ya. Tuh. Bedanya antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu biasanya wujudnya fisik dan itu merupakan sanksi yang harus dilaksanakan oleh anak yang dapat hukuman. Kalau konsekuensi itu adalah istilahnya hanya mengganti atau ganti rugi. Misalnya contoh di kelas saya itu yang tidak tiket itu didenda 5.000 rupiah, tapi uang denda itu dikasihkan kepada yang tiket. Jadi misalnya ada 2 anak yang tidak tiket, ada 10.000 dikasihkan yang tiket. Jadi tidak masuk kas atau gimana, itu adalah mengganti kerja temannya seperti itu kira-kira. Oke, terima kasih. Mungkin hukuman itu kita lakukan secara fisik, tapi konsekuensi dan dirugi lagi, ya. Tidak berupa fisik yang kita lakukan. Tapi kenapa di lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK? Mungkin itu Pak, PJOK. Kan PJOK berhubungan dengan kesehatan, hukuman, gitu. Nah ini tadi bedanya hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman pasti gurunya sambil marah, apa yang kamu lakukan gitu. Tapi kalau konsekuensi dibuat tidak nyaman, diasingkan, dirasa muridnya itu seperti itu. Tapi kalau hukuman, guru marah, tetap dendam, dalam dirinya punya rasa dendam. Aku dihukum, jadi besok lagi apa yang harus saya lakukan? Membuat anak sakit. Nah, hukuman mungkin denda, sakit hati, dan biasanya mengancam. Terus konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Tapi seterusnya dia nyaman. Nah ini yang diberi restitusi dalam kata berbeda kita. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kalau hukuman tadi dari segi kita,
melakukan sesuatu kepada anak yang melanggar. Tapi kalau restitusi, kita ajak anak untuk berpikir bagaimana menyelesaikan permasalahan tersebut melalui tadi apa? DE merasa bersalah, kemudian dilakukan apa untuk menyelesaikan permasalahannya. Hukuman bisa lari ke restitusi. Baik itu konsekuensinya positif atau negatif tadi. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Empat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Lima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakannya. Delapan, restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembangkan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini kita adalah orang atau pihak yang harus menegakkan restitusi tersebut. Jadi aturan, kemudian aturannya kita buat sendiri supaya kelas kita disiplin, aman, tenang. Tapi kalau keyakinan kelas, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ayo, kalau keyakinan ini kita buat bersama. Keyakinan tersebut dilaksanakan dengan hati yang tulus, tidak dilanggar. Lalu peraturan tentu mereka tidak membuat dan tidak akan sadar dengan sendiri. Nah, yang harus kita buat pertama adalah peraturan kelas. Setelah peraturan kelas kita ada, nah, keyakinan kelas berarti peraturan tersebut kita buat, kemudian anak-anak dan guru melakukan kesepakatan yang namanya keyakinan kelas supaya lingkungan kita menjadi positif. Dan tujuan akhirnya adalah budaya positif tumbuh di lingkungan sekolah kita. Nah, bedanya peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, ya keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Berarti apa? Kita keselamatan, menghormati orang lain. Contoh lagi, gunakan masker. Kalau kita menggunakan masker, berarti keyakinan kelas yang terwujud tentang
tidak bisa mandiri. Pemantau bagaimana menghitung dan mengukur, menyesuaikan diri bila diawasi. Jika tidak diawasi oleh kita, anak biasanya melakukan sesuatu yang di luar kebaikan. Dengan dampaknya menitik beratkan pada hadiah untuk dirinya. Kalau dapat hadiah berarti melakukan sesuatu yang baik. Kalau tidak dapat hadiah, sembarangan. Nah, ini manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Kira-kira hal apa yang kamu lakukan itu sudah benar atau belum? Kemudian menguatkan diri pada anak. Dampaknya apa? Restitusi nanti ini perlakuan kita sebagai manajer. Jadi tidak sebagai penghukum, tidak sebagai teman, tidak sebagai pemantau, tapi dia sebagai manajer. Dampaknya akan mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Anak akan menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Nah, pada dasarnya kita adalah di posisi tersebut. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Apapun permasalahan yang terjadi pada anak, hukuman dan konsekuensi itu tidak ada. Kita sebagai manajer, bukan sebagai teman, bukan sebagai penghukum, pemantau, atau membuat rasa bersalah kita, tapi sebagai manajer untuk membentuk anak menyadari kesalahannya. Yang pertama kebutuhan. Kita mencari kesalahannya apa dan kita perbaiki. Kemudian menanyakan keyakinan. Ya, keyakinan kelas apa yang dilanggar. Kemudian bagaimana cara memperbaiki perilaku tadi atau keyakinan kelasnya supaya baik. Nah, ini adalah kegiatan yang sering kita lakukan. Menurut Bapak itu setuju atau tidak? Mungkin ada yang mau berpendapat. Apakah kita memang benar berada di posisi kontrol manajer tadi? Tapi sebenarnya kita itu sering tuh melakukan restitusi ini. Pada anak kalau kita biasanya masalahnya apa ya? Kemudian ditekankan. Dan kalau kamu beritahu kesalahanmu, kira-kira harus bagaimana? Itu sebenarnya sudah masuk ke segitiga restitusi tadi. Pertama kan ini, menstabilkan identitas. Kamu tadi melakukan kesalahan apa? Iya, mungkin tunjuk. Sebenarnya sudah pernah belum Bu? Ya betul. Kita sebenarnya sudah tahu, sudah pernah melakukan, tapi jadinya terus menyadari tidak itu? Saya pernah mengalami ada anak didik ya, katakanlah di A ya. Anak didik kelas 5 dia itu memiliki kebiasaan setiap hari ngantuk ya. Setiap hari tidur terus di kelas. Ketika ditanyakan, Mas, kamu kenapa kok setiap hari ngantuk, kok setiap hari kok tidur di kelas? Kita kan mencari alasannya kenapa kok anak ini bisa tidur di kelas. Ternyata setelah ditanya, anak itu dia mondok. Dia mondok katanya, maaf Bu, saya melakukan kesalahan, saya ngantuk. Karena saya di pondok kebiasaannya itu sampai malam, sampai jam 10, jam 11. Makanya ketika saya di kelas, saya itu sering kali ngantuk gitu. Terus saya kemudian memberikan solusi kepada tadi Mas,
bisa ya kalau kamu itu biar tidak ngantuk itu ada apa ya, ada caranya. Setelah kegiatan selesai biasanya kamu bercerita sampai jam 11 itu nggak tidur ya. Nggak tidur, ternyata dia itu bermain gitu ya. Ya bermain kayak itu dulu sama temennya sampai larut malam. Dan kalau bisa kamu jangan tidur terlalu larut malam. Begitu kegiatan selesai kamu tidur. Lah Bu, saya juga mengerjakan PR dari sekolahan. Oh, PR itu bisa kamu kerjakan di lain waktu. Mungkin setelah pulang itu ada jeda waktu ya untuk istirahat. Nggak bisa untuk mengerjakan itu dulu tugas ya. Akhirnya setelah dicari solusi, anak itu mau menurut. Nah, mau menurut. Setelah itu, setelah beberapa hari, saya melihat dan menyaksikan anak tadi sudah nggak ngantuk lagi. Berarti dia itu sudah menemukan cara ya, sudah menemukan cara biar nggak ngantuk. Caranya seperti ini. Jadi pintar-pintarnya dia untuk mengelola ya, untuk mengelola situasi dan kondisi yang ada di sekitarnya biar balance antara sekolah sama kegiatan pondok. Terima kasih. Oke, berarti sudah melaksanakan dari menstabilkan identitas tadi, kemudian validitas kebutuhan dan mengayakan keyakinan. Tapi solusinya sebenarnya itu berasal dari muridnya, anaknya sendiri. Jadi dia kan yakin Bu, kalau dia itu oh berarti kalau saya salah seperti ini, saya harus melakukan solusinya beberapa tahap tadi. Kalau kita biasanya menggunakan memberikan solusi, dan lebih baik lagi kalau solusinya itu berasal dari muridnya. Mungkin ada pengalaman lagi dari Bapak Ibu yang lain? Tidak ada? Ya, kita lanjut ke menstabilkan identitas. Contohnya tadi ya, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ya, sesuatu yang dapat berubah dari diri Bapak Ibu. Yang tadinya bagaimana, kemudian dari pemaparan ini mungkin terbuka apa? Terima kasih. Ya, setelah dari informasi pemaparan Putri tentang apa nanti disiplin yang mengarah kepada akhirnya menuju kepada restitusi. Saya merasa dan menyadari kemarin belum bisa untuk sampai seperti itu. Kalau ada permasalahan, saya lebih cenderung belum bisa mendengarkan dari siswa. Dari sisi siswanya? Ya, saya belum. Menurut saya seperti itu Bu, yang saya alami. Nah, dengan kegiatan ini, informasi ini, saya ingin berusaha untuk bisa melaksanakan tadi, misalnya ada anak melakukan kesalahan, bisa mencari memvalidasi pada kesalahannya dulu, kemudian terus kita memberikan motivasi atau keyakinan kepada anak yang akhirnya anak tersebut tidak merasa seolah dijudge, dia akhirnya bisa menyadari sendiri, tidak usah dengan dipaksa oleh seorang guru. Ya. Jadi kita berusaha untuk memposisikan kontrol diri kita menjadi seorang manajer untuk melakukan segitiga restitusi tadi. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik.
motivasi musik tadi kan yang muncul dari diri. Nah, kalau motivasi ekstrinsik dari luar berupa penghargaan tadi. Enggak? Rasanya gimana Bu? Apakah senang? Bagus. Rasanya gimana menurut jenengan Bu? Disiplin-disiplin positif ini nanti akan menuju ke budaya positif di sekolah kita. Perasaan saya senang sekali dengan mengikuti sesi ini. Jadi saya tidak hanya memberikan pada anak didik atau konsekuensinya, tetapi saya berusaha memberikan restitusi kepada anak, memberikan bagaimana anak itu bisa mengubah perilakunya dengan kesadaran, kesadarannya sendiri, bukan karena paksaan. Ya, terima kasih Bu. Yang merubah adalah dirinya sendiri, bukan kita. Yang ketiga yaitu peran Amo seperti apakah yang saya telah lakukan. Kalau untuk keempat, saya akan menjadi Amo yang seperti apa setelah mengikuti kegiatan ini. Mungkin mirip seperti dulu tadi. Setelah mengikuti kegiatan ini, saya akan bagaimana? Ada kan? Sama ya? Sama seperti tadi. Kita akan menuju menjadi seorang manajer. Manajer bukan sebagai penghukum, bukan sebagai pembuat rasa bersalah bagi anak, bukan sebagai teman, tapi sebagai manajer untuk mengarahkan mereka, menyelesaikan permasalahan mereka yang diberi solusinya dari mereka sendiri. Terima kasih. Demikian pemaparan budaya positif, mungkin bisa mengena pada diri kita semua, pada Bapak Ibu guru di SD Negeri Brambang, sehingga budaya-budaya positif ini nanti penegakan restitusi, kita guru sebagai manajer posisi kontrolnya akan membuat budaya positif itu tadi terlaksana dan konsisten dilaksanakan di SD Negeri Brambang. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Ibu. Demikian tadi pemaparan budaya-budaya positif yang mungkin bisa berkembang di SD Negeri Brambang, sehingga budaya tersebut dapat kita laksanakan secara konsisten. Dan saya berusaha bahwa tanamkan pada diri kita sebagai guru adalah posisi kontrol manajer, karena dengan menjadi seorang manajer kita dapat memberikan atau solusi apapun permasalahan dalam diri anak dicari dari mereka sendiri, sehingga mereka sadar dan menjadikan mereka menjadi mandiri dan tanggung jawab. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerapan pemahaman pada siswa dengan melakukan pembentukan keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Anak-anak, mari kita berdoa dulu sebelum pembelajaran kita mulai. Silakan ketuanya menyiapkan doa dulu.
janji Putri kemarin, hari ini kita akan berdiskusi tentang keyakinan kelas. Buat apa kita berdiskusi keyakinan kelas? Untuk persiapan kita di awal pembelajaran tahun 2020 2024, sehingga nanti saat kegiatan pembelajaran akan lebih teratur, lebih tertib. Siapa yang tahu keyakinan kelas itu apa sih? Mas Arya? Oh iya, kesepakatan kelas, benar sekali. Keyakinan kelas adalah kesepakatan antara Putri sebagai guru dan kalian semua sebagai murid. Jadi kita harus sepakat nanti, sama-sama tahu, sama-sama sepakat, dan terjadilah keyakinan kelas yang harus kita yakini. Tujuannya apa sih kita buat keyakinan kelas? Mbak Ika apa Mbak? Mengatur kelas kita agar disiplin. Iya, mengatur kelas agar disiplin. Apalagi? Oh, Mbak Caci? Nilai positif. Iya, menumbuhkan nilai-nilai positif. Ada lagi? Iya, Mas Bayu? Mengatur keamanan kelas. Mengatur keamanan kelas. Ya, benar semua. Keyakinan kelas tadi bertujuan untuk mengatur atau melakukan atau menumbuhkan nilai-nilai positif yang ada di kelas kita, sehingga timbullah budaya positif di kelas kita maupun di sekolahan kita pada umumnya. Nah, di sini Putri memiliki beberapa kertas warna. Nanti kalian boleh pilih satu, boleh pilih dua. Tuliskan kira-kira keyakinan kelas yang kalian inginkan itu apa, harapannya, supaya kelas kita itu tertib, tidak rusuh, tidak terjadi keributan. Mau pilih hijau, mau pilih kuning, boleh. Oh, pink, Mas juga suka yang pink. Ya, Mas Abi. Hijau. Yang tulis yang tidak ada lemnya, jadi nanti lemnya satu saja. Nanti lemnya itu digunakan untuk menempelkan di sini. Nah, yang ditulis yang tidak ada lemnya. Ayo ditulis, pulpennya mana? Ada di sini, Mas. Ini sudah ada lemnya. Dan ini nanti bisa ya, harapan kalian itu apa? Dalam apa? Bisa, itu ada di sini. Ayo, tulis.
bisa langsung ditempelkan di sini nanti. Yang sudah boleh ditempelkan. Atau punya keyakinan yang lain, boleh nulis juga. Mau satu? Tidak mau dua? Kalau misalnya kebalik bilang lagi, ditulis kembali. Yang kalau di pagi hari kira-kira apa yang diinginkan? Sebelum jam 7 kita harus sampai sini atau kita lebih sampai di sininya. Ya, ada yang belum? Mas Arfa sudah apa belum? Tidak usah buru-buru. Soalnya Pak, ini adalah pendapat kalian, keinginan kalian harus itu dipenuhi agar pembelajaran nanti bisa berjalan lebih baik. Iya. Oke, sudah semua? Ayo, coba kita baca satu persatu. Kira-kira keyakinan yang diinginkan itu apa? Yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Yang kedua, dilarang buang sampah sembarangan. Kalau kita pakai kata-kata yang baru gimana? Dilarang, itu kan berarti hal yang negatif. Dilarang. Kalau kita udah menjadi kalimat positif jadi apa? Dilarang. Apa namanya? Iya betul, coba ditulis kembali. Membuang sampah di tempat sampah. Membuang sampah di tempat sampah. Kita tukar ya menjadi kalimat positif. Setuju? Setuju. Kita ganti. Silahkan ditempel Mas Arya. Membuang sampah di tempat sampah. Oke, kita tempel. Ya, kita sudah dapat 2. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan teman walaupun berbeda agama. Kira-kira kalau kita ganti menjadi kalimat positif apa? Betul, berteman dengan siapa saja. Yuk Mas Huda, tulis Mas, berteman dengan siapa saja. Kita ganti ya, yang ketiga, setuju? Oke, biar hidup itu selalu positif. Maka dari itu kita harus menggunakan kata-kata yang positif. Sudah Mas? Coba ditambah. Oke.
Lanjut, yang keempat, berteman dengan siapa saja tanpa membedakan. Ini tadi sudah ya, kita ambil karena tadi sudah. Ingin membahagiakan kedua orang tua, kira-kira termasuk enggak? Hah? Ini cita-cita kita di masa yang akan datang. Kita ambil hajat dulu. Yang keempat lagi yaitu menjaga kebersihan kelas. Setuju? Setuju. Lanjut, saling menghormati. Dengan siapa kita menghormati? Dengan guru, teman. Kalau di sekolah kan bisa, siapa tadi yang menulis ini? Saling, Mas Vicky, ayo Mas dilengkapi. Saling menghormati antar teman dan guru. Saling menghormati antar teman dan guru. Kita tempel ganti lagi. Mas Vicky yang semangat, kita ganti jadi kalimat yang lebih lengkap lagi. Oke, kemudian lanjut, dilarang mencontek. Ayo, ini kalimat negatif. Kita ganti yuk menjadi kalimat positif. Kira-kira jadi apa ya? Dilarang mencontek berarti ayo Mas Adi. Kita tempelkan keyakinan kita yang ke-6. Ya, ditambah ya. Nah, lanjut, dilarang mencontek. Ini tadi sudah kita ambil. Berpakaian rapi. Berpakaian rapi. Kalau kita lengkapi menjadi kalimat yang lebih baik apa? Rapi tentang apa aja seragamnya? Berpakaian rapi sesuai seragam dari itu. Diganti Mbak Canti coba. Jadi apa? Berpakaian yang rapi sesuai jadwal seragam. Berpakaian rapi sesuai jadwal seragam yang telah ditentukan. Jadi kalau hari Senin apa? Merah putih, pakai kerudungnya berwarna putih, baju putih, bawah merah, tidak berdasi, kemudian topi, kaos kaki berlogo dan sepatu berwarna hitam. Ya, terima kasih Mbak Chelsea. Lanjut yang ke-7 yaitu menjaga kelas. Menjaga kelas dari apa ini? Apa Mas Bayu? Menjaga kebersihan kelas. Yo, dilengkapi Mas Bayu. Menjaga kebersihan kelas.
Jadi kalau ada sampah yang berserakan, kita segera disapu agar tetap terjaga kebersihannya. Ya, ditambal. Oke, lanjut. Berteman sama siapa saja. Sudah kan belum tadi? Sudah. Terus menjaga kelas. Hah? Menjaga kelas kalau kita lengkapi lagi apa? Selain kebersihan. Hah? Menjaga keamanan kelas. Coba Mas Vicky ditulis kembali atau ditambah tidak apa-apa. Menjaga keamanan kelas. Ini ditulis ini tidak apa-apa Mas. Menjaga memberi keamanan kelas. Ya, terima kasih. Lanjut, tidak ada pertengkaran dan perselisihan. Yuk, kalau kita buat positifnya gimana? Tidak ada pertengkaran. Menjaga. Yuk, apa yuk? Hah? Tidak ada perselisihan. Saling menghormati tadi toh? Sama berarti. Tidak ada pertengkaran berarti saling menghormati antar teman dan guru baginya. Lanjut, tidak boleh sombong. Ayo, kalau tidak boleh sombong jadi apa? Hah? Apa Mas? Rasain baik. Baiknya gimana? Kalau kita tidak sombong berarti kita harus jujur, menanamkan kejujuran. Ya Mas, Said ditulis menanamkan kejujuran. Boleh ditulis di sini tidak apa-apa, pakai kertas ini. Menanamkan kejujuran. Ambil. Ya, terima kasih Mas Ade. Kesopanan. Ini tadi sudah ada kata-kata sopan. Jadi kita ambil ya. Terus lanjut. Mematuhi tata tertib kelas. Setuju? Setuju. Ya, terima kasih. Ini adalah harapan yang ingin kalian wujudkan menjadi keyakinan kelas. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, Putri bacakan kembali ya, agar dirimu lebih mantap. Keyakinan yang dibentuk di kelas kita itu apa? Yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Lanjut, membuang sampah pada tempat sampah. 3, berteman dengan siapa saja. 4,
menjaga kebersihan kelas. Bagaimana cara menjaga kebersihan kelas? Membuang sampah pada tempatnya. Terus apa lagi? Kalau pulang sekolah, lihat betul piket sesuai jadwal. Terus saling menghormati antar teman dan guru. Bagaimana caranya? Saling menghormati, Mbak Chelsea, gimana caranya? Apa? Saling menghormati antar teman dan guru. Bagaimana caranya? Implementasinya gimana, Mbak? Tidak mengejek. Biasanya kalian membuli toh, membuli Arjuna yang sering tidur di kelas, terus membuli Mas Rizal, terus cekcok dengan temannya. Itu tidak diperbolehkan nanti. Oke? Nah, lanjut. Mengerjakan sendiri ulangan secara mandiri dan tertib. Jadi saat ulangan kalian tidak boleh mencontek kaki. Terus dikerjakan dengan mantap karena kalian sudah belajar. Siap? Siap? Siap dong. Lanjut. Berpakaian sesuai jadwal seragam yang telah ditentukan. Kalau hari Senin kita memakai seragam merah putih. Hari Rabu memakai batik. Hari Rabu dan Kamis kan memakai batik. Jumat, Sabtu pramuka lengkap. Lanjut, menjaga keamanan kelas. Siapa yang kemarin ditunjuk sebagai keamanan kelasnya? Ya, Mas Bayu. Kalau nanti terjadi sesuatu, Mas Bayu yang mengatur. Lanjut, menanamkan kejujuran kelas. Jadi apa yang ada di unek-unek, terus melakukan segala sesuatu harus dengan jujur. Kok lemes? Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Langsung bersikap baik, ramah dan sopan. Nah, caranya bagaimana Mas Arjuna? Udah tahu? Nah, selamat pagi Putri. Ramah. Sopannya kalau ada orang yang lebih tua, kita mau lewat, kita menundukkan badan. Siap Mas Jina? Nah, bersikap ramah, sopan dan baik sesama teman maupun dengan guru. Terima kasih. Inilah keyakinan kelas yang kita bentuk. Nah, untuk memantapkan, untuk membuat kalian lebih yakin bahwa keyakinan itu harus dilaksanakan agar nilai-nilai positif yang ada di kelas kita itu menjadi budaya yang positif. Mari kita buat perjanjian. Berjanji kalau kamu ikut membuatnya. Kalau kita sudah buat, kita harus melaksanakan, tidak boleh dilanggar. Oke, nanti kalian celupkan jempol kalian di tinta, kemudian ditempelkan ke papan tadi. Contoh ini Putri sebagai yang pertama, langsung
Putri tampilkan di sini. Ya, siap. Nah, ini Putri tulis judulnya keyakinan kelas. Ayo, kita mulai dari Mas Arya. Mas Yuda. Iya, boleh. Iya. Mantapkan jempol kalian. Ya. Lanjut. Ayo, Mbak Rita. Ayo, ambil. Setengah jam. Ayo, Mbak Putri. Aku paling cilik deh. Mau dibuat ringan, melingkar tidak boleh. Lanjut. Ya. Ya, wes nak terus nanti. Oke, Mas Bayu. Wah. Iya. Oke. Alhamdulillah hari ini kita telah membuat kesepakatan yaitu tentang keyakinan kelas di tahun 2023-2024. Siapa yang berjanji untuk melaksanakan keyakinan tersebut dengan baik? Siapa? Semuanya? Ayo, kalau ingin berjanji, acungkan tangan dan penuh semangat. Saya. Oke, terima kasih. Begitu untuk hari ini. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, Putri minta maaf. Jika nanti di keyakinan kelas terjadi perubahan, bisa kita tambahkan lagi agar tidak terjadi restitusi ataupun apa ya namanya sanksi ataupun keadaan di mana kamu harus konsekuensi yang kamu dapatkan setelah melakukan suatu pelanggaran yang di sini. Putri tidak akan memberikan hukuman, tidak akan memberikan sanksi, tetapi memberikan restitusi atau konsekuensi dari apa yang kalian langgar tadi. Siap? Siap. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Respon siswa terhadap pembentukan keyakinan kelas. Perkenalkan, nama saya Arya Fitriana.
Refleksi yang pertama, pelaksanaan diseminasi penyebaran pemahaman kepada rekan guru yang dilaksanakan pada Rabu 25 Oktober 2023 di SD Negeri Brambang, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak. Kegiatan ini diikuti oleh 12 peserta. Refleksi yang kedua yaitu pembuatan keyakinan kelas yang saya laksanakan di kelas 5B pada hari Kamis 26 Oktober 2023 di SD Negeri Brambang, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak. Murid sangat antusias dalam membuat keyakinan kelas. Refleksi yang ketiga, saya setelah melakukan aksi nyata pada kegiatan ini sangat antusias dan bersemangat dalam melaksanakan budaya positif di SD Negeri Brambang, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak. Rencana perbaikan implementasi ke depan yaitu saya akan melakukan evaluasi secara berkelanjutan. Kemudian saya melakukan koordinasi dengan rekan guru. Yang ketiga, saya akan konsisten dalam meningkatkan kompetensi baik saya secara pribadi maupun rekan guru ataupun siswa secara umum. Thank you. Guru Bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.